Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai di hari ini. Salawat serta salam tak lupa kiranya kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi kultum tentang apa saja sih yang dapat membatalkan pahala puasa. Di awal bulan Ramadan kita telah ketahui bersama dan telah familiar dengan ayat suci Al-Quran yang artinya tujuan daripada ibadah puasa, yakni untuk menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini? Dengan menjalankan puasa dengan penuh iman dan penuh ihtisab atau penuh pengharapan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan di awal tadi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Anak-anakku yang Bapak cintai, ibadah puasa tentu yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu penilaiannya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dinilai oleh manusia. Kenapa tidak bisa dinilai manusia? Karena puasa itu yang tahu hanyalah dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti zakat, sholat, syahadat, dan juga pergi haji ke Baitullah. Itu merupakan ibadah yang bisa dilihat oleh manusia dan manusia bisa menilainya. Anak-anakku yang Bapak cintai, di dalam pelaksanaan ibadah puasa terdapat beberapa tingkatan atau golongan. Yang pertama, puasanya orang-orang awam. Apa sih puasanya orang-orang awam itu? Dan bagaimana sih bentuknya? Puasa orang-orang awam adalah puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi istilahnya untuk puasa orang awam ini tidak ada artinya. Dia hanya menahan atau merasakan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan yang lainnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, janganlah kita sampai pada tingkatan yang pertama ini, karena ini sangatlah tidak kurang dimanfaatkan di bulan puasa ini. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang-orang yang khusus. Bagaimana puasanya orang-orang yang khusus? Yaitu puasanya orang-orang yang tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga anggota tubuh kita daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Oleh karena itu, mari anak-anakku semuanya kita belajar sedikit demi sedikit, tidak usah sekaligus, untuk berubah menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini khususnya, supaya kita bisa termasuk ke dalam tingkatan yang kedua, yakni tingkatan orang-orang yang khusus. Selanjutnya apa setelah tingkatan orang khusus? Tingkatan puasa yang ketiga adalah puasanya orang-orang khususnya yang khusus. Apa khususnya khusus? Yaitu puasanya para nabi, para rasul, dan para waliullah. Seperti apa sih puasanya khususnya khusus ini? Puasa khususnya khusus adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan anggota tubuh daripada perbuatan maksiat, tetapi juga menahan hatinya daripada sifat-sifat keduniaan, tidak mengharap dunia, tidak memikirkan dunia. Itu adalah puasanya khususnya khusus. Kita belum bisa mencapai tingkatan yang ketiga. Minimal atau maksimal kita bisa melangkah sampai ke tingkat yang kedua, yakni tingkatan orang-orang puasa yang khusus. Bisa mencoba untuk menjaga perbuatan atau menjaga anggota tubuh kita daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang Bapak cintai, di dalam sebuah hadis Nabi yang artinya berapa banyak dari umatku yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus. Dari hadis ini jelas bahwa kita diharapkan di bulan puasa ini tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi mendapatkan yang lainnya. Apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencapai tujuan berpuasa, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang positif, seperti menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa menyebabkan orang itu terkena, kemudian membantu orang tua, membantu saudara, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, hal-hal yang positif. Anak-anakku yang Bapak cintai, tadi disebutkan di awal ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, yaitu al-kadzib, berkata bohong. Berkata bohong ini walaupun bentuknya kecil sudah termasuk berkata bohong, tidak sesuai dengan faktanya. Jadi bagi kalian yang sering berbicara bohong, entah itu sama teman, entah itu sama keluarga ataupun sama orang tua, marilah sama-sama dirubah sedikit demi sedikit supaya puasanya ini tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Yang kedua adalah berkata atau membicarakan orang lain atau ghibah. Ghibah daripada di bulan puasa ini bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Mengapa membatalkan? Karena ghibah itu membicarakan seseorang atau membicarakan orang lain, entah itu benar ataupun salah. Jika itu benar maka itu ghibah, dan jika itu salah maka itu fitnah, lebih daripada ghibah. Mari sama-sama anak-anakku sekalian untuk mencoba belajar berubah lebih baik, tidak seperti di luar bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini semua hal yang baik pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sunnah, sifatnya sunnah menjadi wajib, yang wajib berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah an-namimah atau mengadu domba. Bagaimana mengadu domba ini? Yakni kita syirik atau iri kepada dua belah pihak sehingga kita berniat untuk menjadikan kedua belah pihak tersebut bermusuhan, menjadikannya mereka tidak berteman satu sama lain. Itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Hendaknya kita jangan seperti itu.
Bagaimana caranya supaya kita tidak seperti itu? Lagi-lagi sudah saya bilang dari awal tadi, yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, yang bisa membawa kita kepada kepikiran yang selalu positif. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah an-nazru bisahwa, melihat dengan syahwat. Nah, ini biasanya antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki paling sensitif adalah melihat satu sama lainnya. Anak-anakku sekalian, hati-hati di sini ketika kalian saling memandang antara lawan jenis. Jangan sampai memandangnya itu dengan syahwat. Kenapa bisa dengan syahwat? Dengan memandang terlalu berlebihan bisa menimbulkan syahwat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Bagaimana caranya supaya terhindar daripada memandang hal-hal yang seperti itu? Kita memandang Al-Quran atau dengan membaca Al-Quran, insya Allah akan terhindar daripada hal-hal yang seperti itu. Anak-anakku yang Bapak cintai, selanjutnya yang terakhir adalah sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Ketika kalian sudah berjanji tidak ditepati, itu namanya janjinya tidak ditepati, merupakan sumpah palsu. Kemudian ketika ada sesuatu yang diminta tolong, kita sudah bersumpah untuk menghadirinya, maka itu juga merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Anak-anakku yang Bapak cintai, itu mungkin beberapa hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Mari sama-sama kita semua melakukan hal-hal yang baik demi terhindar daripada yang membatalkan pahala puasa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semuanya, dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.